Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah sekolah minggu online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, langsung mengajak adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita semuanya bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Dia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak sekolah minggu sekalian, lama ya udah gak ketemu dengan saya, khususnya sudah hampir berbulan, 4 bulanan ya. Nah, hari ini kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Setelah sekian lama kami tidak dapat berkumpul, namun kami menikmati bagaimana Tuhan memberikan kami satu wadah melalui ibadah virtual. Biarlah kiranya melalui sekalipun kami beribadah dengan terpisah jarak dan waktu seperti ini, kiranya tidak mengurangi sukacita kami dan juga tidak mengurangi rasa kerinduan kami untuk mau sama-sama belajar dan juga sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, siapkan hati kami bagaikan tanah yang baik, agar firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas pasal yang ke-10. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Kita buka kitab kita ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Nah, anak-anak sekalian, mungkin kita sudah sering atau juga sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu tentang kisah orang Samaria yang murah hati gitu ya. Nah, di sini menceritakan bagaimana sesungguhnya kita mengaplikasikan atau juga menyatakan atau juga menunjukkan apa yang artinya kasih. Mungkin kita sering mendengar apa itu kasih, bagaimana kasih, gitu ada lagunya gitu. Bahkan kalau kita dengar lagu-lagu dunia itu ya, banyak sekali menceritakan tentang kasih. Tapi kasih yang seperti apa gitu ya. Sering sekali kita memahaminya kasih itu kalau ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, itu berarti kasih gitu. Atau kasih itu kalau seseorang menawarkan bantuan atau segala sesuatu. Ya memang itu benar gitu ya. Tetapi makna yang lebih besar lagi atau lebih dalam lagi ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini. Biasanya kalau kita mau bantu orang yang bagaimana, orang yang kita kenal gitu, kalau mamanya mama masak di dapur gitu kita bantu, oh itu bentuk aku kasih sama orang tua. Atau kalau misalnya bantu jaga adik, oh itu bentuk aku kasih sama adik aku, menemani dia main dan sebagainya. Kita sering hanya mau menunjukkan kasih kita sama orang yang kita kenal gitu, atau yang orang yang dekat sama kita, atau juga mungkin orang yang hanya baik sama kita. Kita jarang menunjukkan kasih kalau kita nggak kenal. Kadang-kadang di tengah jalan kita lihat orang-orang yang kayaknya kesulitan, atau mungkin ada orang yang kayaknya kekurangan, atau mungkin kita lihat ada orang yang cacat gitu atau butuh bantuan. Malah bukan kita bantu gitu, kita bilang, amit-amit, waktu kita suka ngomongin ya, bukan bantu gitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kasih? Apa sekedar bantu orang tua, jagain adik, atau nemenin kawan, atau kayak mana pemahaman kita tentang kasih? Dan hari ini Tuhan Yesus menunjukkan atau mengajarkan buat kita apa arti kasih yang sesungguhnya. Apakah bantu orang tua sekedar bantu orang tua? Iya benar itu kasih, tapi di sini digambarkan bagaimana teladan yang harus kita teladani melalui teladan dari orang Samaria ini. Tuhan Yesus waktu itu bertemu dengan seseorang yang mempertanyakan, aku ini adalah orang yang menurut dia pandangannya baik seperti itu, ya. Ahli Taurat ini bertanya gitu sama Tuhan, Tuhan apa yang harus perbuat gitu untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena dia merasa dia sudah baik, dia sudah jago ngomong gitu ya, dia adalah orang yang terpelajar, pinter gitu ya, dan dia juga orang yang mentaati hukum-hukum Taurat. Dan dia bertanya sama Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku sudah melakukan semua hal-hal yang baik. Ya. Nah Tuhan Yesus jawab sama orang ahli Taurat ini gitu ya, kalau kamu sudah melakukan semua gitu ya, sekarang saya kasih satu ilustrasi, Tuhan kasih contoh gitu ya, tentang satu kejadian, yaitu di mana ada orang yang sedang kesulitan gitu ya, ada orang yang sedang dirampok habis-habisan. Ya, orang yang dalam perjalanan dirampok habis-habisan di tengah jalan gitu ya. Nah udah hartanya diambil gitu ya, barang-barangnya diambil, terus ditinggalin di pinggir jalan gitu. Nah sedangkan orang perjalanan kaki ini dia tidak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Udah habis-habisan, dipukul gitu ya, dan tinggalkan di pinggir jalan sampai kayak udah setengah mati. Nah pertanyaannya, kalau kita gitu ya ketemu orang sama seperti itu, apa yang kita lakukan? Pada umumnya gitu ya, kita pasti bilang, ih ampun kasihan ya, cuma pasti ngomong gitu, ih lihat itu, cuma gitu. Jarang kita langsung, ih bantu yuk, enggak. Pada umumnya kita kalau lihat sesuatu yang kayaknya aneh atau sesuatu yang kayak mana, kita pada umumnya cuma bilang, ih kasihan, ih kenapa, bahkan ada cuma moto-moto doang gitu. Sekarang kan gitu ya, kalau ada orang kecelakaan langsung difotoin gitu ya, langsung di-share di Facebook kayak gitu, bukan bantu. Nah Tuhan Yesus memberikan contoh gitu ya, ada tiga orang yang kebetulan berpapasan sama orang yang sudah dirampok habis-habisan ini. Orang yang pertama yaitu adalah seorang imam. Imam itu kan ada orang yang mengajar, ya, orang yang sering sekali menasehati, orang sudah tahu banyak tentang ilmu-ilmu agama. Tapi ketika di jalan gitu ya, cuma dia, ih kasihan. Biasanya sama kayak kita nggak, sama gitu ya. Pada umumnya kita gitu, ih kasihan, cuma ih kasihan, tapi dia cuma lewat. Nah orang yang kedua pun begitu gitu, ketika melihat gitu ya orang Lewi juga adalah orang yang berpendidikan, orang yang juga tahu tentang banyak ilmu agama. Tapi ketika dia lihat, ya dilewatin aja gitu. Ih itu orang kenapa ya tadi, wah kerampokan dia, waduh kasihan dipukulin, cuma begitu aja, tapi dia melewatinya. Nah datanglah satu orang yang terakhir, ini adalah orang Samaria yang dia juga dalam perjalanan. Tapi ketika dia lihat orang itu,
Dia lihat sih gitu ya, tapi dia tidak melewatinya, terus dia hampiri. Zaman sekarang jarang sekali gitu ya, kita punya hati yang mau membantu dengan tulus ketika ada orang kesulitan, langsung dihampiri. Terus dia lihat, aduh kasihan sekali bapak ini gitu, kayaknya dia butuh bantuan. Akhirnya dia balut luka-lukanya, dibersihkan gitu. Padahal pun dia dalam perjalanan. Imam tadi juga dalam perjalanan mungkin tugasnya gitu mau melayani gitu ya, atau juga orang lain tadi juga mungkin ada urusannya. Tapi orang Samaria ini juga punya kesibukan. Pasti dia juga membutuhkan waktu, pasti dia juga punya hal-hal yang lain harus dia urus. Tapi ketika dia melihat gitu ya orang yang terbaring dan luka tadi, dia datang, dia hampiri, dia balut lukanya. Setelah itu ditinggalkan? Enggak, ada kelanjutannya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana dia akhirnya turun dari keledai tunggangannya yang harusnya dalam perjalanan, dia turun dari keledainya, dia angkat orang itu, malah dia taruh orang yang terluka tadi di atas keledai tunggangannya dan dia berjalan menuntun keledai tunggangannya itu. Dibawa kemana? Dibawa ke tempat penginapan. Jadi bukan sekedar dibalut, udah aku bantu, ya udah aku mau melanjutkan tugasku nih, mau melanjutkan pekerjaanku. Tidak. Pasti dia punya kesibukan, pasti dia punya urusan yang harus dia urus dengan segera gitu ya. Atau juga pasti dia punya janji dengan seseorang, atau dia mau pergi ke tempat sesuatu yang pasti penting juga. Tapi ternyata dia memberikan waktu untuk menolong orang ini. Bukan sekedar menolong biasa-biasa saja. Dibawa ke tempat penginapan, berarti diberikan tempat yang layak, tempat yang nyaman untuk orang yang terluka ini istirahat. Dan bukan hanya itu, sudah dirawat, dikasih penginapan yang enak, terus orang Samaria ini hubungin yang punya penginapan dan bilang, nih aku kasih duit, aku tinggalkan. Untuk apa? Biaya orang yang sakit tadi. Kalau nanti misalkan gitu dalam perjalanan aku kembali lagi melewati tempat ini, kalau misalnya biayanya itu lebih, nanti aku akan tambahkan. Jadi dia memberikan waktunya, tenaganya, uangnya gitu ya untuk menolong orang yang nggak kenal, yang nggak dia kenal, dia nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Ketemu juga baru sekali itu, baru-baru kenal gitu ya, baru-baru tahu. Entah dia ini orang jahat juga entah orang baik, dia nggak tahu. Bisa jadi nanti tiba-tiba dia dituntut, dia tuh yang bikin aku, dia tuh yang ngerampok aku. Bisa jadi kan ya, zaman sekarang gitu. Gak usah bantu orang, nanti malah berbalik sama kita. Pada umumnya saya sering sekali mendengar hal itu. Jangan bantu orang kecelakaan, nanti kita malah tertuduh. Udah biarin aja, cukup dilihat dan dilapori ke polisi. Benar gak tindakan tuh? Benar juga sih ya. Nah tapi kalau kita lihat orang Samaria ini, resiko itu bisa terjadi, bisa jadi dia balik dituntut kan. Dia tuh yang ngerampok aku. Padahal sudah ditolong, bisa jadi ada juga orang yang jahat seperti itu. Tetapi orang Samaria ini udah waktunya habis, uangnya juga kepake gitu ya. Resiko itu pun dia lupakan. Resiko bagaimana kemungkinan dia juga dituduh jadi orang yang jaga merampok atau juga melukai orang itu. Tapi hal itu tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh orang Samaria ini. Dia menolong, dia bantu, dia total kasih apa yang bisa dia berikan untuk menolong orang ini yang notabene nggak kenal, saudara bukan, kawan bukan, kenalan bukan gitu ya. Dia berikan semua yang terbaik. Nah, teman-teman, pertanyaannya buat kita. Kita masuk kategori yang mana? Imam, Lewi, atau orang Samaria? Yang sering kita lakukan kalau kita melihat orang yang kesulitan. Kawan-kawan kita kesulitan. Bahkan mungkin orang tua kita juga kesulitan, ya udah mama repot masak di dapur gitu ya. Rumah masih berantakan, kita sibuk tuh main handphone. Itu parah banget ya. Ini nggak kenal lagi. Ini bahkan kadang-kadang kita di rumah tuh anak-anak sekolah minggu jangan-jangan ada kayak gitu. Kayaknya di sini enggak ya. Gitu. Tapi kadang-kadang ada juga loh seperti gitu. Mamanya capek di dapur, jagain adiknya masih kecil. Dia sibuk tuh main handphone. Dia sibuk tuh main game. Cuek aja gitu. Mama juga kerepotan. Disuruh bilang, iya nanti. Bantuin dulu cuci piring. Iya bentar. Akhirnya karena mamanya merasa, aduh capek nunggu dia udah dikerjain sendirian sama mamanya. Dia cuek aja. Oh udah dikerjain. Oh enak. Berarti aku gak keganggu nih main game. Atau gak keganggu nih jadwal nontonku. Atau gak keganggu nih jadwal tidurku. Atau gak keganggu nih keasikanku atau kesenanganku. Itu orang yang dikenal loh. Orang Samaria ini tadi membantu orang yang tidak dia kenal. Dia menolong dan membantunya dengan baik, sempurna. Semua dia lakukan. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Punya gak kita hati yang berbelas kasihan seperti orang Samaria ini? Yang mau membantu tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah-perintah, contohnya kalau orang tua. Atau juga bagaimana hati kita, atau kita cuek aja lihat kawan-kawan kita, mungkin dia kehilangan
kehilangan pena, atau dia kasihan dia lo rasain. Kadang-kadang kita sekali ada gitu ya sama teman-teman kita ada kesulitan, dia lupa bawa buku, dia lupa bawa pena atau yang sebagainya. Tapi lupa bikin PR itu lain cerita ya, jangan ditunjuk itu nyos contekan, namanya salah. Tapi kita lihat teman kita punya kesulitan, dia punya kehilangan sesuatu, tapi kita malah kadang-kadang suka ledekin lah, kita suka bercandain lah, bukan dibantu. Kawan kita seperti itu, orang tua seperti itu, apalagi orang yang nggak dikenal. Orang yang kita kenal aja kadang-kadang kita nggak peduli, apalagi orang nggak dikenal. Nah, anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, di sini Tuhan Yesus mengingatkan, dan dia kembali bertanya kepada orang yang bertanya, Alita orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang adalah sesama manusia? Berarti di sini mau ditegaskan bagaimana kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang sama-sama ciptaan Tuhan. Sesama manusia yang sama-sama orang-orang yang memiliki hati, seharusnya bagaimana kita punya hati nggak mau nolong orang. Kita ini sama-sama buatan Tuhan gitu ya. Walaupun kita nggak kenal dia, kita sama-sama buatan Tuhan, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Sesama manusia berarti kita bagaimana kita merasa bahwa orang yang apa yang dirasakan orang itu juga kita rasakan. Itu adalah empati atau juga kasih kepada sesama. Dan akhirnya ahli Taurat itu bilang orang yang ketiga. Sekalipun dia adalah orang bukan tahu banyak hal tentang ilmu agama, mungkin seperti imam, atau juga dia mungkin bukan orang yang terpandang seperti orang Lewi yang disegani. Dia hanya orang yang kebetulan jalan dalam melakukan bisnisnya, atau mungkin hanya orang awam yang biasa saja. Tetapi dia punya belas kasihan. Nggak perlu kita punya banyak pengetahuan, tetapi kita tidak punya belas kasihan. Satu bagian firman Tuhan bilang, walaupun aku tahu banyak hal, walaupun aku berpendidikan tinggi, walaupun aku pinter gitu ya, tapi tanpa kasih itu semua sia-sia. Sama dengan bagian ini juga menjelaskan hal itu. Kita mungkin adalah orang yang punya banyak talenta, kita mungkin adalah orang yang cakap, mengajar, pintar gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya rasa kasih, itu semuanya sia-sia. Dari kedua orang tadi gitu, orang Lewi adalah orang berpendidikan, imam adalah orang yang tahu banyak hal tentang ilmu agama, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikannya. Tapi dia nggak bisa menerapkannya bagaimana seharusnya pemahaman dan pengetahuan itu diterapkan. Mungkin dia tahu banyak teori tentang kasih, tapi tidak dilakukan. Atau jangannya kita ke sekolah minggu juga tiap minggu dibilang K-A-S-I-H gitu lagunya, udah hafal dulu kepala, gerakan juga oke banget pasti ya. Tapi ketika menerapkannya, ketika melakukannya, bisa nggak kita melakukannya dengan sempurna? Bisa nggak kita melakukannya dengan tulus seperti orang Samaria ini yang dia nggak kenal sama sekali? Resiko menolong orang yang sedang kecelakaan itu besar. Tapi dia lakukan dengan tulus. Bahkan dia menginvestasikan. Tahu ya investasi dia berarti dia memberikan uangnya, menyisihkan uangnya untuk menolong orang itu. Bahkan dia berjanji akan kembali untuk melihat kondisi orang itu. Bahkan akan membayarkan kebutuhan dan kekurangan dari perawatan orang tersebut. Semua dia kasih. Itulah yang dikatakan kasih. Itulah yang dikatakan belas kasihan. Dan di penghujung ayat 37 Tuhan Yesus bilang, jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, langsung kata Yesus, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi jangan cuma kamu tahu kasih, tapi hanya sekedar tahu di otak, cuma simpen-simpen di hati, tapi untuk melakukannya susah. Tapi Tuhan Yesus perintahkan, kalau kamu tahu, pergi dan lakukan. Anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan, ini juga berbicara buat saya sebagai Tausa dan juga buat kita anak-anak sekolah minggu. Ini juga adalah perintah yang sama buat kita. Yaitu ketika kita paham apa itu arti kasih, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar bisa menyanyikannya, tetapi pergi dan perbuatlah demikian. Pergi berarti kita harus diperintahkan untuk cari tahu kalau ada orang yang kesulitan. Maka tadi kalau kita punya mama gitu di rumah sibuk, pergi bantu mama. Kalau tahu nih adik kita kesulitan butuh bantuan, pergi bantu adik. Jangan cuma bengak nih, nah suka kayak gitu kan? Dasar kok bodoh. Udah adiknya kesusahan gitu atau butuh bantuan, malah bukan dibantu, malah dimarah-marahin gitu ya. Siapa yang suka kayak gitu? Ayo. Semoga kita di sini enggak ya. Nah, pergilah berarti lakukan, jangan cuma dia nih gitu beda bisa. Kayak gitu ya. Mama nih, cewek nih, aku lagi main game nih ya. Itu berarti bukan pergi.
Tapi cuman hanya tahu, bukan melakukan. Tapi perintah Tuhan Yesus, pergi perbuat. Berarti kalau kita tahu mama kita kesulitan bantu-bantu di dapur, pergi bantu. Jangan cuma tahu kasih tapi kamu nggak wujudkan. Kalau ada adik kita yang butuh bantuan atau umpamanya ada teman kita yang butuh bantuan, pergi bantu. Itulah yang artinya berbelas kasihan. Itulah yang namanya hati penuh dengan kasih. Bukan hanya sekedar teori atau hanya sekedar tahu di otak tapi enggak dilakukan. Nah, anak-anak sekolah minggu saya kasih dalam Tuhan, berharap apa yang kita dengarkan pada hari ini, pengajaran yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini pun bukan hanya sekedar kita tahu, oh iya, temanya hari itu belas kasihan. Tetapi yang paling utama adalah di ayat 37 terakhir ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika kamu sudah dengar tentang kasih, ketika kamu sudah tahu apa itu kasih dan bagaimana Tuhan Yesus ingatkan dan juga kasih teladan seperti apa mengasihi sesungguhnya, perbuatlah demikian. Lakukanlah. Itulah yang namanya kita menghidupi atau kita mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, biarlah kita juga bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan pada hari ini, tetapi menjadi pribadi yang pergi. Berarti melakukan, mengerjakan, menerapkan apa yang firman Tuhan katakan. Perbuatlah demikian. Saya berharap saya dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi atau menjadi anak-anak sekolah minggu yang lo semua lihat nanti semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang ternyata pas kita ketemu nanti gitu, oh iya dia melakukan firman Tuhan. Losenya punya kesulitan, lihat Musa punya kesulitan, Jenta punya kesulitan, atau teman-teman sekolah minggu, aduh menunjukkan kasihnya ya. Losa berharap itu nanti bisa Losa lihat ketika kita bisa ketemu sama-sama. Sekarang kita nggak lihat, tapi Tuhan lihat ya. Oke? Ini firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengarkan pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi firman yang hidup di dalam hati kita, yang menjadi hal-hal yang kita lakukan, firman yang mengajarkan kita untuk melakukan bukan hanya sedengar, dan juga meneladani apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam perjalanan hidup kami diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat kami paham apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan. Bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa ketika kami mengatakan kasih, ketika kami mau disebut sebagai anak-anak sekolah minggu yang berbelas kasihan, itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kami ucapkan, tapi seperti orang Samaria, dia lihat, dia bantu, dia lakukan sampai selesai. Tuhan, kami mau juga seperti demikian. Tolong kami, karena kalau kami mengikuti diri kami sendiri, kami juga sering menjadi orang-orang yang cuek, nggak peduli, bahkan menganggap masa bodoh melihat kesulitan orang lain. Tapi melalui firman ini, Tuhan Yesus mengingatkan, orang yang punya hati berbelas kasihan adalah orang yang mau memberi dirinya, memberi waktunya, memberi uangnya untuk menolong orang lain. Menolong orang tua, menolong teman, menolong siapapun yang walaupun mungkin kami tidak kenal. Karena itulah firman Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Karena firman Tuhan juga memerintahkan pergi dan perbuat. Sehingga kami harus menjadi pribadi-pribadi yang bukan dengar firman Tuhan saja, tapi lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang memberikan kami firman hidup dalam kehidupan kami. Dalam dan melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan ibadah sekolah minggu online GKI Jambi. Tuhan Yesus memberkati.